Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Masyifa dari kelas 4C dengan NIM 666124017. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS saya pada mata kuliah Governansi Digital. Yang pertama itu ada analisis tahapan e-government si Akang Untirta berdasarkan model evolusi e-government seperti model UN atau Gartner. Si Akang Untirta berada pada tahap transaksional atau transaction, yang pada tahap ini interaksi dua arah antara pengguna dan penyedia layanan sudah menghasilkan sebuah output legal atau administratif secara digital. Penggunaan tidak hanya melihat informasi tetapi melakukan aktivitas yang mengubah status data di server. Bukti-buktinya itu pada input data, mahasiswa dapat mengisi KRS atau kartu rencana studi secara mandiri. Output digitalnya, sistem menghasilkan KHS atau kartu hasil studi dan transkrip nilai yang sudah diunduh. Pada interaksi finansial atau administratif, integrasi dengan sistem pembayaran UKT di bank yang otomatis membuka status aktif pada akun mahasiswa setelah pembayaran terverifikasi. Oke, mari kita bedah strategi yang ada dalam mind map tersebut secara lebih mendalam. Peta konsep ini dirancang secara pragmatis, yang artinya fokus pada tindakan nyata yang bisa dilakukan di lapangan untuk mengatasi digital divide atau kesenjangan digital di Indonesia. Yang pertama itu ada infrastruktur dan akses atau pondasi fisik. Ini adalah langkah yang paling dasar. Tanpa sinyal dan perangkat, teknologi hanyalah seperti angan-angan. Perluasan jaringan dan satelit Satria, mengingat geografi Indonesia yang kepulauan, satelit seperti Satria 1 adalah solusi tercepat untuk menjangkau titik-titik yang sulit ditarik kabel optik. Dan juga ada BTS di daerah 3T, yaitu membangun menara pemancar di wilayah terdepan, terluas, dan tertinggal untuk memastikan sinyal seluler hadir di pelosok. Selanjutnya juga ada internet gratis atau internet murah dengan penyediaan bantuan kuota atau pusat wifi komunitas agar biaya internet tidak menjadi beban bagi masyarakat. Selanjutnya ada perangkat terjangkau. Ini mendorong produksi lokal atau TKDN agar harga smartphone atau laptop bisa lebih ekonomis bagi pelajar atau pekerja. Yang kedua itu ada bagian pada kemampuan digital dan pendidikan sumber daya manusia. Padahal ini pun memiliki internet tapi tidak tahu cara pakainya, hanya akan menciptakan konsumsi konten yang pasif atau bahkan negatif. Jadi memerlukan yang pertama literasi digital dasar, yang dimana ini merupakan edukasi agar masyarakat paham cara membedakan hoax, menjaga privasi dan etika berkomunikasi di dunia maya. Selanjutnya ada pelatihan vokasi. Ini merupakan kursus singkat untuk UMKM atau pemuda agar bisa menggunakan alat digital untuk bekerja seperti digital marketing atau desain grafis. Dan juga ada peningkatan guru. Ini merupakan melatih tenaga pendidik agar mahir menggunakan platform digital dalam mengajar sehingga kualitas pendidikan di kota dan desa menjadi setara. Selanjutnya ada konten lokal, yang ini memperbanyak konten dalam bahasa daerah atau yang relevan dengan kearifan lokal agar teknologi terasa dekat dengan kehidupan mereka. Yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi digital atau dampak ekonomi. Hal ini yang tujuan akhirnya itu adalah kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi. Ada beberapa bagian. Yang pertama onboarding UMKM, yang dimana ini membantu pedagang pasar atau pengrajin desa masuk ke ekosistem e-commerce agar pasar mereka meluas ke seluruh Indonesia. Yang selanjutnya itu ada AgriTouch dan FisheryTouch. Hal ini menggunakan aplikasi untuk memantau harga pasar, cuaca, kesehatan ternak, yang dimana akan membantu petani dan nelayan untuk meningkatkan hasil panen. Yang selanjutnya ada akses keuangan digital. Hal ini untuk memperkenalkan fintech dan pembayaran digital atau QRIS kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke bank formal atau disebut dengan unbank. Yang keempat kita ada kebijakan dan kolaborasi atau sinergi sistem. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh aturan dan kerjasama yang kuat. Jadi ada yang pertama itu ada kemitraan publik swasta atau PPP. Hal ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha teknologi besar untuk membangun infrastruktur di daerah yang secara bisnis kurang menguntungkan. Selanjutnya ada insentif bagi operator. Ini memberikan keringanan pajak atau kemudahan izin bagi penyedia layanan internet yang mau membuka jaringan di daerah terpencil. Selanjutnya ada proteksi data dan keamanan. Ini memastikan undang-undang perlindungan data pribadi diimplementasikan dengan kuat agar masyarakat merasakan aman bertransaksi secara digital. Kita lanjut pada soal nomor 3, yaitu analisis prinsip-prinsip e-gov well and rules untuk e-gov si Akang. Yang pertama itu ada simple, yang dimana ini tercapai sebagian.
antarmuka si akang cukup to the point. Menu utama ada KRS, KHS, atau jadwal itu mudah ditemukan, namun seringkali terjadi redundansi data yang dimana harus login berulang kali jika berpindah ke layanan lain yang belum single sign on sempurna. Yang selanjutnya ada transparan. Hal ini sudah tercapai, mahasiswa dapat melihat riwayat, nilai, tagihan keuangan, dan status kehadiran secara terbuka. Alur proses administratif terlihat jelas dalam kalender akademik digital. Yang selanjutnya itu ada kecocokan, yang hal ini sudah sangat sesuai. Jadi sistem ini sudah sangat pas dengan kebutuhan fungsional sivitas akademika, dan dimana fitur yang tersedia sesuai dengan proses bisnis perguruan tinggi. Ada registrasi, perkuliahan, dan penilaian. Sekian pemaparan dari hasil UTS mata kuliah Governansi Digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.